Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 14. Tidak sengaja mengecup. Winda mengikuti langkah Hana dari belakang. Wanita berwajah sinis itu membawa Winda ke sebuah ruangan. Winda menatap sekeliling dengan tatapan aneh. Ruangan apa ini? Kenapa gelap sekali? Ruangan dengan pencahayaan yang sangat minim. Terdapat tumpukan berkas-berkas dan rak-rak kayu tempat berkas-berkas lainnya tersusun. Tolong kamu siapkan berkas catatan hotel dari tahun 2017 hingga 2019 dan susun menurut bulannya. Ucap Hana. Tapi aku. Ada apa? Apa ucapanku kurang jelas? Hana menengok. Tidak. Maksudku apa kau tidak menemaniku di sini? Untuk apa? Pekerjaanku bukan di sini. Sebaiknya kau cepat selesaikan pekerjaanmu ini, karena Tuan John akan berada di ruangannya siang ini. Apa maksudmu? Winda mengernyit heran. Setelah semua berkas catatannya selesai, kau harus membawanya ke ruangan Tuan John. Hana menatap Winda dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Dia memakai pakaian yang mahal. Tapi bagaimana bisa dia mencari pekerjaan seperti ini? Di mana Tuan John menemukannya? Sangat tidak berpengalaman. Baiklah, aku akan selesaikan sebelum jam makan siang. Ucap Winda yang sudah mulai berjalan memutari rak-rak kayu itu. Kenapa dia selalu menatapku dengan tatapan seperti itu? Apa dia tak tahu jika aku ini adalah istri dari pemilik hotel ini? Gayanya sungguh selangit. Winda menggerutu di dalam hatinya. Gadis itu tanpa sadar mengakui sendiri, jika dirinya adalah istri dari tuan dingin dan kaku itu. Sesaat tersadar kembali telah mengatakan hal yang mengerikan itu. Winda memukul pelan kepalanya. Winda, apa-apaan itu? Kenapa kau mengakui jika kau adalah istrinya? Untung saja tidak ada yang mendengarnya. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap Hana sembari berjalan melenggang keluar dari ruangan itu. Winda menghela nafasnya panjang. Kenapa harus pekerjaan seperti ini sih yang diberikan pria dingin itu padanya? Memang benar jika dirinya tak memiliki ijazah sekolah yang tinggi. Tapi paling tidak sebagai istrinya Winda harus mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak. Pikir gadis keras kepala itu. Tak terasa matahari semakin tinggi memancarkan teriknya yang begitu panas. Meskipun berada di dalam gedung. Tapi Winda masih bisa merasakan udara yang begitu pengap dan sangat panas. Ruangan tempat dia sekarang berada tidak memiliki pendingin ruangan. Karena itu Winda merasa sangat kepanasan. Ia pun membuka dua kancing kemejanya dari atas. Agar udara masuk ke dalam kemeja dan menyejukkan sedikit kulitnya yang berkeringat. Huff. Akhirnya selesai juga. Aku harus segera membawanya ke ruangan pria itu. Tapi di mana? Aku belum sempat bertanya kepada manajer Hana. Gadis itu menghela nafas lelahnya. Setelah melewati beberapa jam akhirnya dia telah selesai menjalani tugas pertamanya sebagai karyawan hotel itu. Tapi Winda bingung di mana ruangan tempat John bekerja. Dia lupa untuk bertanya kepada Hana. Winda berjalan dengan sangat hati-hati sambil membawa berkas-berkas yang menumpuk di tangannya itu. Semua karyawan nampak terbelalak melihat Winda yang santai mengangkat berkas-berkas itu. Bagaimana bisa seorang wanita sangat kuat, seperti tidak merasakan beban sedikitpun? Lihat, dia sangat kuat. Benar-benar wanita yang kuat. Aku sudah pernah mencoba membawa berkas-berkas itu tetapi sangat berat. Bahkan seorang pria tidak akan sanggup membawa sebanyak itu. Siapa dia? Apa karyawan baru di sini? Cantik. Apa jabatannya? Aku dengar pagi ini Tuan Ken yang langsung mengantarnya sendiri ke meja kerjanya. Entahlah, aku rasa dia adalah orang penting. Aku tak mau berurusan dengannya. Karyawan-karyawan itu membicarakannya. Tapi Winda tetap acuh dan tidak peduli. Begitulah bagusnya seorang Winda,
dia tidak pernah mau bertindak hal yang gegabah. Untuk apa meladeni omongan orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui bagaimana cerita hidupnya? Hanya akan membuang-buang waktu saja, pikir Winda. Tak sengaja Hana datang melewati kerumunan karyawan yang tengah bergosip itu. Sempat terdengar di telinganya jika salah satu karyawan telah berucap, "Sepertinya dia orang penting. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kembali bekerja. Jangan membuat gosip yang tidak-tidak. Atau kalian mau saya pecat." Dengan nada tinggi Hana membubarkan kerumunan tukang gosip itu. Ada perasaan kesal di dalam hatinya. Orang penting apaan? Jelas-jelas dia tidak memiliki pengalaman dalam bekerja. Dari mana terlihat pentingnya orang itu buat Tuan John? Hana pun berjalan mendekati Winda. Gadis itu celingak-celinguk seperti sedang mencari sesuatu. "Nona Winda, apa kau sudah selesai?" Maaf Nona Hana. Saya ingin bertanya, di mana ruangan Tuan John Louis berada?" Tanyanya sembari tersenyum paksa. "Ruangan Tuan John ada di lantai 10, silahkan melewati lift yang ada di sebelah sana." Hana menunjukkan arah tempat lift karyawan berada. "Terima kasih Nona Hana." Dengan segera Winda melangkah menuju lift tersebut. Tapi di tengah jalan pintu lift itu bergerak menutup. Winda tak mau membuang waktu untuk menunggu lift berikutnya. Dia pun segera berlari. Alhasil Winda berhasil masuk tepat waktu. Tapi dia tak sengaja menabrak seorang pria yang juga berada di dalam lift itu. Maaf. Saya tidak sengaja," ucap Winda. "Tidak apa-apa," ucap pria itu. Winda hendak menekan tombol lift tapi tangannya sangat susah bergerak karena tumpukan berkas itu. "Lantai berapa?" tanya pria itu tiba-tiba. Winda menoleh ke arah pria itu. "Lantai 10, terima kasih," ucapnya tersenyum. Pria itu membalas senyuman Winda. "Sama-sama." Tak lama kemudian, lift berbunyi dan pintunya terbuka. Mereka telah sampai di lantai 10 gedung. "Apa kau yakin akan membawanya sendiri? Aku rasa kau memerlukan bantuan," ucap pria itu ketika Winda berada di ambang pintu lift. Tidak, saya bisa sendiri. Terima kasih untuk tawarannya," ucap Winda seraya menengok sedikit. "Tidak masalah, kalau begitu hati-hati." Pintu lift pun kembali tertutup. Winda menghela nafasnya sembari membenarkan letak berkas-berkas yang ada di tangannya itu. Siang itu John dan Ken baru saja sampai di lantai 10 menggunakan lift khusus CEO. Letak lift tersebut tidak jauh dari lift karyawan yang digunakan Winda. Mungkin jaraknya sekitar 15 meter. John menghentikan langkahnya. Ken yang berada di belakangnya sontak dengan cepat ikut menghentikan langkah. Hampir saja dia menabrak punggung tegap tuannya itu. John mengernyit heran menatap lurus ke depan sana. Nampak seorang gadis yang baru saja keluar dari lift karyawan. Seperti sedang berbicara dengan seseorang yang berada di dalam lift tersebut. Tapi John tidak bisa melihat dengan siapa gadis itu bicara. Dia sedang berbicara dengan siapa? Belum genap sehari dia bekerja, apa sekarang dia sudah mendapatkan teman? "Dasar wanita," gumam John. "Oh, bukankah itu Nona Winda?" ucap Ken tiba-tiba membuat lamunan John buyar. Pria itu langsung berbalik badan berjalan menuju ruangannya. Ken hanya geleng-geleng kepala seraya mengikuti langkah tuannya itu. Di dalam ruang kerja, John duduk dengan angkuhnya di kursi kerjanya. Meraih buku yang ada di atas meja dan langsung membacanya. Tapi matanya tak berhenti melirik ke arah pintu. "Tuan, apa ada yang bisa saya bantu?" Melihat tuannya yang tidak tenang, Ken pun bertanya. "Pergilah belikan makan siang untuk 2 orang." Perintahnya tegas. Tok, tok, tok. Suara pintu yabek diketuk dari luar. John terkejut dan melotot ke arah pintu.
membuat Ken sedikit heran dan bertanya-tanya. Apa ada setan yang berada di balik pintu itu? Kenapa wajahnya seperti itu? John menatap Ken yang sedari tadi sedang memandanginya. Apa? Cepatlah pergi. John mengusir Ken saat itu juga. Baik tuan, saya permisi dulu. Ken pun pergi dari ruangan kerja John. Dia tersenyum ramah kepada Winda yang ternyata sudah ada di balik pintu. Selamat siang Nona Winda, apa Anda butuh bantuan? Ken menyapa Winda dengan ramah dan menawarkan bantuan. Tidak perlu Ken, aku bisa membawanya sendiri. Ucap Winda. Kalau begitu saya permisi. Ken pun berlalu pergi. Winda menghela nafas lelahnya. Ia berjalan dengan hati-hati memasuki ruang kerja John. Lama sekali. Apa kau tidak tahu caranya menyusun dokumen? Hingga memerlukan waktu setengah hari menyelesaikannya. Decak John seolah-olah dia sudah menunggu sedari tadi. Padahal dia saja baru datang. Berat sekali. Winda menghela nafasnya seraya menaruh berkas-berkas dokumen itu di atas meja kerja John. Apa kau tak lihat? Aku sudah berusaha dengan keras. Paling tidak jangan menambah rasa lelahku dengan omelanmu itu. Winda berkacak pinggang menatap tak suka ke arah John. Buatkan aku segelas kopi. Jangan terlalu manis. Ucap John mengalihkan pembicaraan. Apa ini salah satu pekerjaanku? Tanya Winda menatap skeptis John. Akulah yang memperkerjakanmu. Jadi setiap perintah dariku adalah sesuatu yang harus kau kerjakan. Sudahlah terserah kau saja. Winda mendengus kesal sambil melangkah keluar dari ruangan itu. Meskipun hatinya kesal tapi gadis itu masih mau menuruti perintah konyol dari John. John menatap kepergian Winda. Sepertinya dia sangat kesulitan. Gumam John. Tok tok tok. Ceklek. Pintu kembali terbuka. Ada apa lagi? Bukankah sudah jelas yang aku katakan? Ucap John tanpa melihat siapa yang datang. Maaf tuan, ini saya Hana. Ucap seorang wanita yang tak lain adalah Hana. Oh maaf, ada perlu apa? Bukankah ini jam makan siang? Apa kau tidak pergi makan siang? Ucap John kikuk. Gara-gara terus memikirkan Winda, sampai-sampai dia tidak bisa fokus sama sekali. Maaf tuan, saya hanya ingin memberikan ini. Hana tersenyum dengan kikuk. Dia merasa John sedikit perhatian padanya. Karena tidak biasa bosnya itu bertanya masalah makan siang. Hana menjadi besar hati. Taruh di sana. John menunjuk ujung mejanya. Hana menaruh sebuah kertas di sana. Di tengah-tengah kecanggungan itu, tiba-tiba saja Winda masuk ke dalam ruangan. Ini dia kopinya, yang tidak terlalu manis untuk tuan yang sangat kah. Ucapannya terhenti ketika melihat Hana berada di dalam ruang kerja John. Selamat siang Nona Hana. Winda menyapa Hana. Wanita itu hanya mengerutkan dahinya, menatap Winda dengan penuh tanya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Aku sedang membuatkan kopi untuk Tuan John. Winda berjalan sambil tersenyum, lalu menaruh gelas tersebut di atas meja John. Apa maksudmu? Kau jangan sembarangan, Tuan John tidak menyukai kopi. Bahkan dia paling benci yang namanya kopi. Hana memarahi Winda yang tidak tahu apa-apa. Tapi, dia, Manny. Winda terbata-bata menatap Hana dan John secara bergantian. Pria itu jadi gugup juga. Dia tidak tahu jika jadinya akan seperti ini. Karena tadi dia asal bicara saja. Menyuruh Winda untuk membuatkannya kopi. Padahal dia sangat membenci yang namanya kopi. Sial. Kenapa juga Hana harus datang kemari? Ken lama sekali, kau di mana asisten bodoh? John malah menggerutu menyalahkan Ken yang sedari tadi belum datang. Winda melototi John.
Seakan meminta pria itu untuk memberikan penjelasan. Kenapa kau hanya diam saja? Katakan padanya jika kau yang menyuruhku. Masih dengan posisi tadi. Hana menatap tak suka kepada Winda. Dia berpikir jika Winda telah mencari kesempatan untuk mendekati John. Selamat siang Nona Hana. Sapa Ken yang ternyata sudah berada di belakang Hana. Selamat siang juga Tuan Ken. Ucap Hana melirik belanjaan yang dibawa oleh Ken. 2 porsi makan siang. John menatap datar Ken tanpa berucap apapun. Seakan sedang bertelepati berbicara dari pikiran ke pikiran masing-masing. Ken mengangguk kepada John. Nona Hana, apa kau belum makan siang? Bagaimana jika aku mengajakmu makan siang bersama? Ucap Ken. Tapi aku. Hana melirik Winda dan John. Mari Nona silahkan lewat sini. Ken mempersilahkan Hana untuk berjalan di depannya. Baiklah. Ucap Hana dengan nada lirih. Dia juga tidak enak untuk menolak ajakan Ken. Bagaimanapun Ken juga merupakan atasannya. Tapi Hana sedikit curiga kepada John dan Winda. Karena Ken membawa 2 porsi makan siang. Tidak mungkin kan John memakan itu semua sendirian. Sepeninggal keduanya, Winda masih menatap John dengan tajam. Kesal, sangat kesal yang dirasanya sekarang. Dasar pria brengsek. Makinya pelan. Mau kemana? John beranjak dari kursi kerjanya. Lalu berjalan ke arah sofa yang berjejer di depan meja kerjanya. Bukan urusanmu. Ucap Winda ketus. Duduklah dan makan siang. Ucap John. Kalau aku tidak mau. Berhentilah bertingkah seperti anak kecil. Apa kau bilang? Anak kecil. Heh, terserah kau saja. Aku lagi tidak ingin berdebat denganmu. Siapa bilang aku ingin berdebat denganmu? John meraih tangan Winda lalu mendecak gadis itu. Winda terkejut ketika John berada sangat dekat dengannya. Bahkan deruan nafas John bisa dia rasakan mengenai bayang hidungnya. Winda mendongak menatap wajah John. Minggir. Winda pun mendorong tubuh John menjauh. Lalu dia duduk di atas sofa. Diikuti oleh John yang juga duduk di sebelahnya. Makanlah dulu. Baru kembali bekerja. Mereka berdua pun mulai menyantap hidangan makan siang yang telah dibelikan oleh Ken tadi. Setelah sudah selesai, John memberikan sebotol air mineral dingin yang dia ambil dari dalam lemari es yang juga ada di dalam ruang kerjanya itu. Dasar pengecut. Winda meminum air mineral tersebut sambil menatap sinis John di sebelahnya. Aku bisa mendengarnya. Ucap John santai masih sibuk dengan makanannya. Aku tidak peduli mau kau mendengarnya atau tidak. Tetap saja tidak merubah fakta jika kau adalah pengecut. Aku membencimu John Lewis. Ucap Winda terus terang. John menatap tajam Winda. Dia tak suka dikatai pengecut. Terlebih dari seorang wanita. Kenapa? Kau tak terima? Ucap Winda seperti menantang. Kau bahkan tidak mengakui perintahmu tadi. Kau biarkan dia memarahiku hanya karena perintah konyol darimu. Seharusnya aku menyadarinya dari awal. Jika sangat konyol kau memberikanku perintah seperti itu. Winda mengomel mengeluarkan semua amarahnya yang terpendam. Tapi tiba-tiba saja. Cups. John mengecup Winda. Membuat gadis itu terbelalak. Jantungnya berdegup sangat cepat. Dengan cepat dia melepaskan bibirnya yang menempel dengan bibir John. Apa yang kau lakukan? Winda berdecak sambil memegangi bibirnya. Lalu ia berdiri dan berlari keluar dari ruangan itu. Begitu pula dengan John. Dia juga nampak terkejut dengan apa yang dia lakukan sendiri. Matanya masih membulat dengan wajah yang memerah karena malu. Apa yang sudah kulakukan? John memegangi dadanya yang bergemuruh. Tanpa kesadaran dirinya telah mengecup gadis itu. John nampak syok sendiri. Bersambung.